Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga. Nah, kalau yang Dispora Jakarta dia tambah di akhir pakai raya itu, Jaya Raya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Yang kita hormati, kita banggakan, izin saya mendahulukan tuan rumah, Ketua Umum kita, penanggung jawab acara ini, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Mas Yarno Nurman. Mohon berikan tepuk tangan untuk beliau. Kata-katanya, semangatnya, harapannya tidak hanya meneguhkan, tapi juga membangun perspektif yang jelas untuk KONI masa depan. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kebaikan. Yang kita hormati, kita banggakan, kita muliakan Menteri Pemuda dan Olahraga yang hari ini dengan segala hormat dan kebaikan diwakili oleh Bapak Deputi 4 Bidang Industri Olahraga, Bapak Raden Isnanta. Terima kasih Pak, semoga senantiasa diberikan kebaikan, kesehatan. Diberikan tepuk tangan untuk beliau. Yang kita hormati, kita banggakan. Ini jarang-jarang ada wamen di PUPR perempuan. Tapi ini luar biasa. Berikan tepuk tangan untuk Bu Wamen Diana Kusuma Astuti. Wamen PUPR kita semoga senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan. Mudah-mudahan bukan hanya PUPR, fasilitas pembangunan di bidang pemerintah, tapi juga beliau menjadi jembatan pembangunan di KONI kita. Yang kita hormati, kita banggakan, saya mungkin tak bisa menyebut semuanya, saya ikutkan pada Pak Ketua Umum, di sini ada Mas Hari juga dari Komite Eksekutif KOI, para ketua dari wilayah, dari daerah, yang tadi saya dengar seup-seup kami sudah datang jauh-jauh ke sini, tidak ada satupun kedatangan dari jauh, selain menunjukkan semangat, pengorbanan, dan kesetiaan pada organisasi. Ya. Distinguished guests from abroad, from South Korea, Japan, and welcome to Indonesia. So we hope from your coming here to your present, so we can build our future sport from this event. Thank you for coming. Bapak Ibu sekalian, saya tadi datang, Pak Ketum sampaikan Ustadz, saya sempat tanya Pak Ahmad untuk dikonsulkan apa boleh dan nyaman menyelenggarakan acara ini bertepatan dengan Maulid Nabi. Saya sampaikan Pak Ketum, justru satu keberkahan tersendiri bagi KONI, lahirnya saya istilahkan ISSS ini, Indonesia Sports System Synergy Summit ini, ya bersamaan dengan Maulid Nabi, karena tidak ada sosok terbaik yang lahir yang menyatukan, mencerahkan, membangun kemajuan, lintas era, lintas ruang, lintas waktu, yang ditempatkan oleh Michael H. Earth sebagai sosok nomor 1 dari tokoh berpengaruh di dunia saat ini, selain sosok agung Nabi Muhammad SAW. Maka ISSS ini 2025 dilakukan bersamaan dengan kelahiran itu, membangun satu harapan bahwa spirit persatuan, pencerahan, kemajuan, dan masa depan KONI diharapkan bisa unggul melintasi ruang, waktu, dan setiap eranya. Karena ini cuma sekapur sirih, dan sebetulnya sirih itu tidak bisa digunakan menjadi kapur. Tapi coretannya walaupun singkat, dia akan memberikan warna yang kekal dan dalam. Oleh karena itu, saya coba berikan satu hal yang singkat saja tentang 2 hal pokok. Sebelum kita berdoa tentunya. Hari ini hari Jumat teman-teman. Jumat itu dia dari bahasa Arab. Punya 3 makna. Dia datang untuk menggantikan satu nama dari Arubah namanya. Arubah itu asalnya hari kumpul hanya untuk eksis, untuk bangga, untuk pamer, kemudian terpecah lagi.
Dan biasanya berkumpul di tempat-tempat hiburan. Nah, datanglah kemudian Nabi, lalu diberikan oleh Allah pedoman untuk memberikan satu nilai lebih pada setiap pertemuan. Maka datanglah kemudian beliau dengan penamaan baru, dengan turunnya surah ke-62 itu. Dengan namanya Al-Jum'ah, yang kemudian diserap bahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi nama di hari yang kita sekarang dapati, yaitu hari Jumat. Dia punya 3 arti. 1, berkumpul. 2, saling mengenal di antara yang kumpul. Dan yang ketiga, saling berkolaborasi di antara yang kenal itu untuk saling menguatkan dan membangun hal positif yang baru di masa depan. Maka keistimewaan kedua, kita sekarang menghadirkan event ini di hari Jumat, seakan-akan kita meminta persetujuan Tuhan dengan kekuatan nama dan makna yang melekat di hari itu. Pertemuan hari ini tidak hanya mengumpulkan beragam tokoh-tokoh yang hadir hari ini, teman-teman unsur KONI dari berbagai daerah, wilayah, dan turunannya, tapi kita punya sesuatu yang akan diberikan sebagai inspirasi keluar, bahwa pertemuan ini memperkenalkan kita kembali, menguatkan kita kembali, dan memberikan tekad berkolaborasi untuk melahirkan KONI yang mencerahkan dan berkemajuan. Di akhir sirih yang ingin saya goreskan, sehingga menjadi bagian kapur yang mungkin bisa dilihat. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, Nabi ketika beliau terlahir, kemudian dihadapkan pada situasi untuk menginspirasi, membimbing umat yang banyak. Jangan Anda lihat bahwa situasinya mudah, tidak. Kita bisa lacak dalam sejarah perjalanan kurang lebih 20 tahun. 3 tahun itu pembekalan awal, 10 tahun fase Mekah, 10 tahun fase Madinah. Saya ingin batasi bagian terakhir saja, yang kelak nanti irisannya menginspirasi, bahkan sampai keturunan undang-undang kita dan saripati Pancasila kekinian. Saya batasi ke aspek hijrah saja. Dari Mekah situasi sulit, 10 tahun, tekanan, persekusi, eksekusi, lalu beralih ke satu daerah yang di dalamnya tidak ideal. Jadi Pak Marsiano, Madinah itu awalnya bukan Madinah namanya. Namanya Yathrib. Satu daerah yang ekonominya tidak stabil, jauh di bawah resesi. Ini ada staf susnya Pak UKP, Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan, Pak Panji Haryono. Saya sengaja minta datang ke sini, dan saya bilang tadi saat duduk, tolong nanti ke depan jangan cuma duduk ya, tapi nanti support untuk KONI ke depan dari ekosistem ini. Nanti saya telepon Pak UKP-nya juga. Kembali, jadi resesinya jauh teman-teman, tidak mudah. Yang kedua, dihadapkan pada satu realitas sosial yang masyarakatnya tidak menyatu. Konflik selama 200 tahun, 2 suku besar. Ada Khazraj, ada Aus, terkotak-kotak yang tidak ideal. Kemudian yang ketiga, pasarnya tidak stabil. Yang keempat, tidak terdapat harmoni dalam kehidupan masyarakat di dalamnya. Itu situasi yang dihadapi Nabi pada saat itu. Dan dalam perjalanan beliau datang ke tempat itu, turunlah surat Jumat ini. Surah ke-62, yang harinya kita berada di dalamnya. Maka apa yang kemudian dilakukan oleh Nabi SAW, ini yang sangat menarik. Maka beliau mengumpulkan seluruh elemen masyarakat itu. Kemudian mengajak semua untuk melakukan satu konsensus dengan 8 poin utama yang diturunkan. 8 itulah teman-teman sekalian yang menghadirkan satu unity, nilai-nilai persatuan. Anda jangan lihat dan bayangkan yang di situ orang Islam saja, tidak. Yahudinya ada, Nasraninya ada, bahkan yang tidak beragama ada. Itu dihimpun dengan kasih sayang. Diberikan semua gambaran visi ke depan. Dan disampaikan dengan keramahan yang sangat indah. Kata Nabi, apa tidak lelah kemudian kita hidup dalam suasana seperti ini? Ketidaknyamanan, ketidaktentraman. Bagaimana kalau kita bersatu dalam kebaikan? Semua duduk, termenung, dan konflik 200 tahun itu selesai hanya dengan senyuman dan kata-kata yang singkat, padat,
tapi dalam dan menghujam. Saudara, yang kedua terjadi pluralitas. Jangan digambarkan ini orang keyakinannya Islam saja. Yang Yahudi, yang Nasrani, bahkan yang tak punya agama, didudukkan bersama, membangun satu ekosistem dengan konsensus untuk bisa membangun masyarakat dan tempat yang dipijak itu menjadi daerah yang menginspirasi, maju, dan mencerahkan. Apa yang terjadi? Maka ditataklah pertama kali dilakukan oleh Nabi kesepakatan dalam bidang ekonomi untuk membangun stabilitas. Maka semua berkontribusi. Dari suku A punya kemampuan apa, suku B ini punya partisipasi apa, yang C punya peluang apa. Semua menyatu dalam jangka dan durasi 2 tahun saja. Ini catatan ya untuk teman-teman di ISSS ini. Ya, tantangan nih, challenge-nya. Anda mengambil hari Jumat, pas Maulid Nabi, Nabi memberikan gambaran cuma 2 tahun. Daerah yang tertinggal, ekonomi resesi, dihadapkan pada perpecahan, 2 tahun berubah jadi suasana kota yang menginspirasi dan sangat mencerahkan. Ternyata kotanya maju, ekonominya selesai, pasarnya stabil, orang-orangnya semangat, dan kalau orang tanya dari luar, di Jazirah Arab pada masa itu, di mana kota yang paling indah? Itu tuh, Madinah. Madinahnya yang itu, Madinah tuh kota. Di mana sosok-sosok yang paling menginspirasi? Di situ tuh. Sehingga saking viralnya, kota yang mencerahkan, kota yang mencerahkan, kota yang menginspirasi, dalam bahasa Arab, kota yang mencerahkan, berkemajuan, menginspirasi, itu namanya Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka saudara, dari situ, di bulan Agustus, masuk ke awal September, sekitar 16 Agustus ada rapat di Ikada. Ya, lapangan Ikada tuh kalau sekarang Merdeka dia, ya Merdeka Timur itu. Ya, sekarang Gambir. Dulu di situ Pak Kadispora itu ada namanya BFA. Ya, Batavia Football Associate gitu ya. Nah, di situ ada BFO. Dulu Persija masa lalu tuh namanya BFO itu ya, di sekitar situ. Ya, BFC, ya. Bapak Ibu sekalian, rapat di situ. 17 Agustus proklamasi. Setelah itu kemudian berkembang, masuk di ujung ke Agustus sampai ke awal September, diletakkan oleh tim, ada 9 orang. 9 orang ini menyusun dasar undang-undang kita, bersetuju untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inspirasi isi dari itu semua, diantaranya mengambil spirit Piagam Madinah, 8 poin yang disepakati tadi untuk diterapkan membangun Indonesia masa depan. Perasan dari 8 itu mengeluarkan satu kata yang disebut dengan takwa namanya. Anda mau tepuk tangan boleh, silakan tepuk tangan dulu. Nah, takwa inilah yang kelak kemudian dilekatkan pada nilai-nilai kehidupan berbangsa bernegara, bahkan mengisi sendi-sendi dan ruang kepemimpinan dan dasar bernegara kita. Kalau Anda cek misalnya, ini Pak Marsiano, Letjen dari TNI, ada Sabta Marga kan Pak ya? Yang ketiga itu dari 7 itu ada takwa di dalamnya. Kami tentara Indonesia yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, membela kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Tuh. Di polisi ada Tribrata. Tuh. Nomor 1-nya ada takwa di dalamnya. Kami polisi negara Republik Indonesia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Tadi saya dengar sayup-sayup ada dekan-dekan dari Fakultas Pendidikan, ya, olahraga, Fakultas Olahraga. Anda buka Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 itu ada 5 poin di menimbang, poin A, B, C, D, dan E. Anda buka poin B itu. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan pemerintah, mengusahakan, menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, serta akhlak mulia, baru ujungnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, nilai takwa inilah yang diimplementasikan dalam bentuk nilai ketuhanan yang menjadi dasar negara kita. Pasal 29 ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa. Ini bukan ilmu otak-atik ya, tapi ada dasar dan basic ilmiah dan sejarahnya. Jadi Anda bayangkan, presiden kita, presiden ke-8, punya asta cita 8. Kemudian kita berkumpul hari ini, harinya hari Jumat, dengan 3 nilai tadi. Maulid Nabi, membawa spirit hijrah, berpindah menjadi lebih baik, dalam keadaan yang hebat dan bagus. Membawa 8 spirit dari hasil Piagam Madinah.
dilekatkan dalam bentuk pertemuan e-summit ini untuk kita semuanya, maka apa yang kita ingin harapkan dari ini semua? Kita berharap ada proses hijrah. Perpindahan keadaan KONI yang sekarang kita sedang duduk bersama menuju keadaan yang lebih baik, lebih maju, menginspirasi, dan dari ruangan ini kita bertekad dan mengatakan kepada setiap orang di luar, dengan pertemuan ini kita akan ciptakan KONI yang berkemajuan dan mencerahkan. Ya. Saudara, sebelum saya akhiri dan kita berdoa, saya ingin katakan, apakah sosok Nabi Muhammad hidup selamanya? Tidak. Apakah dengan kepergian Nabi Muhammad, Madinah hancur kembali jadi Yathrib? Tidak. Justru spiritnya dibawa. Beliau telah meninggal, tapi semakin berkembang luas, bergeser ke wilayah Persia, menyebar ke Afrika, sampai Afrika itu dulu menjadi bagian dari provinsi. Sampai ke tanah air kita, sampai mensibgoh dunia. Ternyata pola kerja visi yang bagus itu bukan bergantung kepada sosok, orang, dan jabatan. Tapi bagaimana kita bisa kompak untuk membangun apa yang diamanahkan pada kita dan membawa spirit dan roadmap yang jelas untuk ke depan. KONI eksis dan hebat tidak ditentukan oleh seorang sosok menteri, apapun jabatannya. Tidak ditentukan oleh seorang sosok ketua, apapun jabatannya. Tidak ditentukan oleh seorang sosok ustadz, apapun keadaannya. Tidak ditentukan oleh seorang presiden, berapapun jumlahnya. Tapi KONI akan maju, akan hebat, akan unggul, bergantung kepada seluruh insan KONI-nya dengan semangat untuk membawa visi kemajuan ke depan. Karena itu, mari kita berdoa, mudah-mudahan dengan doa ini bisa memberikan langkah awal kebaikan untuk kita semua. Dan sebelum saya antarkan doa, teman-teman, nanti di ujung saya berikan sesuatu yang sangat menarik untuk menutup doa kita. Mari kita tundukkan hati, tenangkan jiwa, dan mudah-mudahan dengan ketenangan itu doa kita bisa dijawab dengan baik. Bagi teman-teman silahkan menyesuaikan dalam doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nahmaduka wa nashkuruka ala hadhihi ni'matil kabirah fi ijtima'ina hadha. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur berterima kasih kepadamu atas segala nikmat, kebaikan, kemuliaan dan anugerah yang dengan itu Engkau kumpulkan kami di momen yang sangat penting dan berbahagia ini. Nusalli wa nusallimu ala habibikal karim rasulikal mustafa al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, momen ini berlangsung di hari kenabian, hari lahir Nabimu yang agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mohon jadikan pertemuan ini membuat kami mampu meneladani segala kebaikan, keunggulan, dan kemuliaan hidup beliau untuk kami terapkan dalam konteks kehidupan kami. Rabbana ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikan pertemuan ini pertemuan yang menguatkan, mengokohkan kekeluargaan kami, dan mengisi berkolaborasi dalam kebaikan yang Kau ridhai. Dan bila pun kami mesti berpisah, jadikan perpisahan kami menguatkan visi dan misi kami untuk saling mencintai, membangun kekuatan demi keutuhan bangsa ini. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dzamban illa ghafartah. Ya Allah, jika di ruangan ini, di tempat ini ada yang datang membawa kesalahan, ketidakbaikan, jangan biarkan yang meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah memperbaiki keadaannya menjadi lebih mulia. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang datang hadir membawa kegelisahan, jangan biarkan ia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Wala ansiran illa yassartah. Jika ada yang merasa kesulitan di bidang apapun, maka mohon angkat, mudahkan dan hilangkan segala kesulitannya. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati fiha laka ridwan wa fiha lana salah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Duhai Allah, di antara kami yang datang boleh jadi membawa hajat yang tersembunyi. Selama itu baik, walau tak terungkapkan, mohon kabulkan sebagaimana Engkau kabulkan doa-doa orang baik yang telah bermohon kepadamu. Allahumma ya Allah wahidna wa jannibna minat tafruqah. Nuhibbu ya arhamar rahimin hadhi rabitah. Fajjal min hubbina hadha ya Allah asasa taqadduman. Ya Allah, kami khususkan untuk bermohon bagi KONI kami. Kami mencintai KONI kami ya Allah. Kami menginginkan kebaikan untuk KONI kami ya Allah.
Maka mohon, berikan sentuhan hidayahmu yang terdalam bagi setiap hati-hati di insan KONI untuk membangun kesadaran dalam bersatu, saling menguatkan, saling membangun, dan bekerja dalam KONI ini dengan dasar cinta dan ibadah kepadamu. Wajannibna minat tafraqah ma tufsidu hadhir rabitah. Dan mohon jauhkan kami ya Allah dari rasa-rasa yang tidak baik, sifat-sifat yang tidak mulia, yang dapat memecah belah, menggugurkan dan menghilangkan kesatuan dari KONI yang kami cintai ini. Allahumma hafadz biladana an Indonesia waj'alha baldatan thayyibatan wa anta tardaha. Ya Allah, mohon jaga negeri kami Indonesia. Mohon lindungi negeri kami Indonesia. Kami mencintai negeri ini ya Allah sebagai amanah darimu. Jaga masyarakatnya, jauhkan dari perpecahan. Wahdi umara'ana wa ru'asa'ana liyukhaffifu hisabahum yaumal qiyamah. Dan mohon berikan hidayah pada para pemimpin kami di setiap level kepemimpinan. Sehatkan mereka ya Allah, kuatkan, berikan kebijaksanaan pada setiap putusan-putusan mereka yang meringankan hisab mereka di akhirat kelak. Wahfadz ulama'ana waj'alhum mukhlasin lakaddin. Dan mohon jaga para agamawan kami, rohaniawan kami, para ulama kami agar ikhlas mendampingi masyarakat, mencerahkan umat, menjauhkan dari berbagai macam hal yang dapat memecah belah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara, surat Al-Jum'ah diapit oleh surah 61 dan 63. 61 itu surat As-Saff, artinya bersatu, padu, kokoh, kuat. Surat 63 itu adalah surat munafikun. Orang-orang yang terlihat eksis, tapi hatinya tidak sejalan dengan bagian-bagian tubuhnya. Jumat berada di tengahnya. Jadi saya harap Anda semua menjadi satu saf yang kokoh, saling menguatkan untuk KONI. Jangan sampai Anda eksis, tapi hatinya berada di ruang-ruang dan dimensi lain. Terima kasih Pak Ade, Pak Ahmad. Saya akan minta pada Pak Panji, mohon sampaikan Pak UKP ya, bisa support untuk acara ini ke depan. Saya akan minta beliau untuk berkontribusi 1 miliar rupiah. Ya, tolong ya, sampaikan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.